Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Sore itu, langit Banyumas mulai beranjak temaram. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang memudar di balik gedung-gedung dan pepohonan. Udara masih hangat, bercampur dengan bau aspal yang mulai dingin dan aroma khas warung kopi di pinggir jalan. Di sudut basecamp ojek online, Yanto duduk di bangku kayu, menikmati segelas kopi hitam yang masih mengepul. Basecamp itu tak besar, hanya bangunan sederhana dengan atap seng dan dinding setengah terbuka. Ada beberapa kursi plastik dan meja panjang tempat para driver biasa berkumpul. "Yanto, kenapa belum pulang?" tanya Joko, salah satu rekannya yang sedang merapikan helm sebelum beranjak pergi. Yanto tersenyum tipis. "Mau narik sampai malam, Jo. Masih ngejar target, buat biaya lahiran anak kedua," jawabnya santai, tapi ada sedikit kelelahan di wajahnya. Joko mengangguk paham. "Wah, semangat, tuh. Jangan dipaksain juga, kalau capek mending istirahat." "Iya, aman." Satu persatu, rekan-rekan Yanto meninggalkan basecamp. Ada yang pulang ke rumah, ada juga yang memilih melanjutkan menarik penumpang di rute mereka masing-masing. Hingga akhirnya, Yanto sendirian di sana. Hanya ada motor-motor yang terparkir, beberapa jaket hijau yang tergantung di dinding, dan lampu neon redup yang berkelap-kelip di sudut ruangan. Yanto menghela napas panjang, menatap ponselnya. Belum ada orderan yang masuk. Ia melirik jam di layar, pukul 18.30. Malam baru saja dimulai. Di luar, angin mulai bertiup lebih kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar basecamp. Suasana mendadak terasa lebih sepi dari biasanya. Yanto mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan kantuk yang mulai menyerang. Malam semakin larut. Udara lembab membawa aroma tanah basah, pertanda hujan baru saja turun di beberapa sudut kota. Yanto masih duduk di atas motornya, memeriksa notifikasi di ponsel. Sejak senja tadi, dia sudah mengantar beberapa penumpang, seorang ibu yang pulang dari pasar malam, seorang pegawai minimarket yang baru selesai shift, dan seorang mahasiswi yang pulang dari kampus. Sekarang pukul 23. Gerimis mulai turun, membuat aspal terlihat mengilap di bawah sorot lampu jalan. Yanto menghela napas panjang, merasakan lelah mulai menyergap tubuhnya. Seharusnya ini saat yang tepat untuk pulang. Namun, tepat ketika dia bersiap menyalakan motor dan meninggalkan basecamp, ponselnya kembali berbunyi. Orderan masuk. Yanto melirik layar ponselnya. Lokasi penjemputan tak jauh dari tempatnya sekarang, tapi yang membuatnya ragu adalah tujuan akhirnya. Nama tempat itu terasa asing di matanya, bukan daerah yang biasa dia lewati. "Apaan ini?" gumamnya pelan. Namun, saat melihat nominal ongkosnya, dia mengurungkan niat untuk membatalkan. Lumayan besar. Bisa menambah tabungan untuk biaya persalinan istrinya. Tanpa berpikir panjang, Yanto menerima orderan dan segera melajukan motornya menuju titik penjemputan. 15 menit berlalu. Gerimis masih turun, membentuk titik-titik kecil di kaca helmnya. Yanto melirik GPS, memastikan dia berada di jalur yang benar. Titik penjemputan ini agak aneh. Jalanannya sepi, hanya ada beberapa rumah tua dan pohon-pohon tinggi yang berdiri di tepi jalan. Lampu jalan di sini pun jarang, membuat suasana semakin gelap. Sesampainya di lokasi, Yanto mematikan mesin motor dan menoleh ke sekitar. Sepi. Tidak ada siapapun. Dia mengintip ponselnya. Nama pemesan hanya tertulis Dina. Foto profilnya kosong.
Yanto menelan ludah, merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi dia tetap mencoba profesional. Dengan sabar, dia menunggu beberapa saat, hingga akhirnya seorang perempuan muncul dari balik bayangan pepohonan. Dia berjalan pelan menuju Yanto, mengenakan jaket hitam dan rok panjang. Rambutnya panjang tergerai, hampir menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya terdengar pelan di atas jalanan basah. Yanto menegakkan punggungnya, berusaha tetap tenang. "Permisi, ini yang pesan ojek," tanyanya dengan suara sedikit ragu. Perempuan itu berhenti tepat di samping motornya. Lalu, tanpa menjawab, dia mengangguk pelan. Yanto menelan ludah. Entah kenapa, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. "Tujuannya ke sini ya, Mbak?" tanyanya, memastikan. Perempuan itu kembali mengangguk. Yanto menyalakan mesin motornya. "Silakan naik, Mbak." Perempuan itu perlahan naik ke jok belakang. Begitu dia duduk, hawa dingin yang aneh tiba-tiba menyelimuti Yanto. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia mencoba mengabaikannya. Tanpa menoleh lagi, dia menarik gas dan mulai melaju ke tujuan yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Motor Yanto melaju perlahan menembus gerimis yang semakin deras. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu dari kendaraan yang sesekali melintas. Tapi setelah beberapa menit, jalan mulai sepi. Rumah-rumah semakin jarang, digantikan oleh pepohonan lebat yang membentuk bayangan gelap di tepi jalan. Perempuan di jok belakang, yang tadi memperkenalkan diri sebagai Dina, tetap diam sejak awal. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, bahkan tidak ada batuk kecil atau suara napas yang terdengar. Yanto melirik kaca spion sekilas. Dina hanya duduk tegak, wajahnya tertutup bayangan karena rambutnya yang panjang. Jaket hitamnya tampak sedikit lembab terkena gerimis, tapi dia sama sekali tidak mengusap atau membetulkan rambutnya yang mungkin sudah basah. Bulu kuduk Yanto meremang. Mbak, itu tujuannya masih jauh?" tanyanya, mencoba memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Yanto melirik spion lagi. Dina masih diam, wajahnya tetap menunduk. Dia mulai merasa tidak enak. Biasanya, penumpang setidaknya akan berbicara sedikit, entah menanyakan rute atau sekadar basa-basi. Tapi perempuan ini benar-benar diam. Yanto mencoba mengalihkan pikirannya dan fokus ke jalan. Beberapa menit kemudian, GPS mengarahkan mereka ke jalan yang lebih kecil, jalan tanah yang membelah area perkebunan dan sawah. "Serius ke sini, Mbak?" tanyanya lagi. Dina tetap diam. Yanto menelan ludah. Dia mulai menyesali keputusannya mengambil orderan ini. Tapi karena sudah sejauh ini, dia tidak mungkin membatalkannya begitu saja. Lagi pula, uangnya cukup besar. Motor melaju perlahan di jalan tanah yang mulai licin. Di kiri dan kanan, hanya ada hamparan sawah yang luas. Sesekali, angin bertiup kencang, membawa suara gesekan dedaunan yang terdengar aneh di telinganya. Lalu, sesuatu mulai terasa berbeda. Yanto melirik spion lagi. Dina masih duduk di belakang. Tapi kali ini rambutnya tampak lebih panjang dari sebelumnya. Seperti bertambah beberapa senti, menjuntai sampai ke bagian jok motor. Jantung Yanto berdetak lebih cepat. Dia mencoba mengabaikannya dan menatap jalanan ke depan. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, seperti menembus jaket yang dia kenakan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan mereka. Di bawah cahaya lampu motor, seharusnya ada dua bayangan di jalan. Bayangan dirinya dan bayangan Dina. Tapi yang tampak di aspal basah itu hanya ada satu bayangan. Bayangannya sendiri. Jantung Yanto hampir berhenti berdetak.
Tangannya sedikit gemetar di setang motor. Tapi dia menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Dina tetap diam. Yanto berusaha menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. Tangannya semakin erat menggenggam setang motor, berusaha mengabaikan ketakutan yang kini mulai merayapi tubuhnya. Bayangan Dina tidak ada. Meskipun motor ini jelas membawa 2 orang, hanya bayangan dirinya yang terpantul di aspal basah. Jadi, siapa yang duduk di belakangnya? Angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan pepohonan di tepi jalan. Suara gesekan dedaunan terdengar aneh, seperti bisikan samar yang menggema di telinganya. Jalan semakin sempit. Di kanan kiri, hanya ada hamparan sawah gelap yang seolah tak berujung. Lampu-lampu rumah sudah tak terlihat lagi, digantikan oleh kegelapan pekat. Yanto mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Mungkin karena lelah. Tapi kemudian, dari spion, dia melihat sesuatu yang membuat dadanya hampir meledak. Dina, yang tadinya duduk tegak di belakangnya, kini kepalanya perlahan miring ke samping. Terlalu miring. Hampir seperti tidak memiliki tulang. Yanto tersentak. Tangannya gemetar di setang motor, tetapi dia tidak berani menoleh ke belakang. Tapi kemudian, seseorang tertawa. Pelan. Serak. Dekat sekali di telinganya. Hehehehe. Yanto langsung menarik gas lebih dalam, mencoba melaju lebih cepat. Namun, anehnya, jalan di depannya seperti tidak berubah. Sawah dan perkebunan ini terasa seperti tak berujung. Dia seperti tidak bergerak kemana-mana. Keringat mulai bercampur dengan gerimis di wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, di tengah suara angin dan hujan yang semakin deras, Dina akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Suara yang terdengar jauh, tapi sekaligus dekat. "Mas Yanto, kenapa buru-buru?" Yanto hampir kehilangan kendali atas motornya. Karena suara itu datangnya bukan dari belakang, tapi dari samping telinganya. Padahal dia tidak melihat siapapun di sana. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Dia tahu ini bukan mimpi. Ini bukan lelah atau halusinasi. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Perlahan, dari ujung matanya, dia melihat sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang menggantung terbalik di atasnya. Yanto tahu dia tidak boleh melihat. Dia tahu dia seharusnya fokus ke jalan. Tapi rasa penasaran bercampur ketakutan itu terlalu kuat. Dan akhirnya, dengan sisa keberanian yang dia miliki, dia menoleh. Dan di sana, menggantung dari langit malam yang pekat, Dina menatapnya dari atas. Mulutnya menyeringai lebar. Terlalu lebar. Matanya kosong, hitam pekat, dan rambutnya menjuntai ke bawah, hampir menyentuh kepala Yanto. Wajahnya sangat dekat. Dan dia masih tertawa. Hehehehehe. Yanto berteriak sejadi-jadinya, tetapi suara itu tenggelam oleh gemuruh hujan yang tiba-tiba turun deras. Yanto menekan gas sekuat tenaga. Motornya meraung, menembus jalanan becek yang semakin licin oleh hujan deras. Matanya nanar, napasnya tersengal, dan tangannya hampir mati rasa karena ketakutan yang mengguncang tubuhnya. Dina, atau apapun makhluk itu, melayang di atasnya, tertawa dengan suara yang semakin nyaring dan menusuk telinga. Hehehehe. Yanto tak peduli lagi. Dia hanya ingin keluar dari jalan perkebunan ini, ingin kembali ke tempat yang ada orangnya. Lampu motornya bergetar, menyinari jalan berlumpur yang seolah tak berujung. Roda belakangnya sesekali tergelincir, hampir membuatnya jatuh. Tapi dia tak bisa berhenti. Tidak sekarang. Angin dingin berhembus kencang.
Seperti ada sesuatu yang berusaha menarik tubuhnya dari motor. Bayangan hitam melayang-layang di sekitarnya, muncul dan menghilang di sela-sela pepohonan. Lalu, di kejauhan, dia melihatnya. Cahaya lampu jalan. Seperti sebuah mercusuar di tengah kegelapan, tiang lampu itu berdiri di ujung jalan setapak. Cahaya kekuningannya menembus kabut tipis yang mulai turun. Selamat! Aku harus ke sana. Tanpa pikir panjang, Yanto memacu motornya lebih kencang. Jantungnya masih berdetak tak karuan, tapi dia menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak berteriak lagi. Saat mencapai bawah lampu jalan itu, dia menghentikan motornya mendadak. Ban belakangnya tergelincir sedikit, hampir membuatnya jatuh. Hening. Hanya suara hujan yang kini terdengar. Yanto masih megap-megap, tangannya gemetar saat mencoba melepas helm. Dadanya naik turun cepat. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Tapi kemudian, ada suara lain. Bukan suara hujan. Bukan suara angin. Tapi suara sayap yang berkepak perlahan. Flap. 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 Yanto merasakan sesuatu. Seperti ada bayangan besar yang menghalangi cahaya lampu di atasnya. Dengan sisa keberanian yang ada, dia mendongak. Dan di sanalah dia melihatnya. Dina sudah tidak lagi duduk di belakangnya. Dia melayang beberapa meter di udara, tepat di bawah cahaya lampu jalan. Tapi dia sudah berubah. Wajahnya tidak lagi tertutup rambut. Kini jelas terlihat, dengan mata kosong menghitam, mulutnya terbuka lebar menampilkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Bajunya berkibar di tiupan angin, berubah menjadi kain putih lusuh dengan noda hitam dan merah pekat. Tangannya terulur ke bawah, kukunya panjang dan runcing, seperti siap mencengkeram. Dan yang paling mengerikan, dia tidak lagi tertawa. Dia menatap Yanto. Diam. Tanpa ekspresi. Tanpa suara. Yanto tidak tahu mana yang lebih menyeramkan, tawa tadi, atau keheningan ini. Namun satu hal yang dia tahu, dia harus kabur. Tanpa pikir panjang, dia menarik gas sekuat tenaga. Ban belakangnya sempat tergelincir, menciptakan cipratan lumpur, tetapi akhirnya dia berhasil melaju. Namun, tepat ketika dia melewati lampu jalan, suara itu kembali terdengar. Mas Yanto. Kali ini suaranya berat, serak, berbisik langsung di telinganya. Yanto ingin berteriak, tapi suara itu seperti menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kenapa pergi? Aku masih ingin pulang. Brak! Motor Yanto menabrak sesuatu. Bruk! Tubuh Yanto terlempar dari motornya. Dia jatuh terguling di atas tanah basah yang bercampur lumpur. Napasnya tersengal, dadanya terasa nyeri akibat benturan keras. Hujan terus turun, membasahi wajah dan pakaiannya yang kini penuh tanah. Dia berusaha bangkit dengan tangan gemetar. Matanya mencari-cari motornya yang kini rebah di samping sebuah batu nisan besar, terbuat dari batu hitam, tanpa ada label atau nama. Kuburan. Darahnya berdesir. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa seperti akan meledak. Yanto mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dan disitulah mimpi buruknya benar-benar dimulai. Dia tidak berada di jalan raya. Tidak ada sawah. Tidak ada kebun. Hanya deretan nisan yang membentang ke segala arah. Beberapa nisan tua sudah miring, sebagian tertutup lumut, dan lainnya hampir terkubur tanah. Beberapa bahkan patah, seperti sudah lama terlupakan. Dia ada di tengah kuburan. Astagfirullah, gimana bisa? Suaranya terhenti. Karena ada suara. Pelan. Berbisik. Suara sesuatu yang bergerak di balik nisan. Hehehehe. Tawa itu.
tawa Dina. Dingin mulai merayap dari tengkuknya, menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Yanto berdiri terpaku, tak bisa bergerak. Dari sudut matanya, dia melihat sesuatu. Di balik nisan-nisan itu, ada yang berdiri. Sosok bergaun putih lusuh dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya kaku, tidak bergerak, tapi Yanto bisa merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Perlahan, sosok itu melangkah maju. Gerakannya aneh, tidak seperti manusia berjalan. Terlalu kaku, terlalu pelan. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah guyuran hujan. Setapak, dua tapak, lalu berhenti. Yanto membeku. Napasnya terputus-putus. "Mas Yanto." Suaranya serak, menggema di antara makam-makam. "Kenapa berhenti?" Kepala sosok itu tiba-tiba bergerak cepat. Lekuk. Lehernya menekuk ke samping, berputar hampir 180 derajat. Yanto akhirnya bisa bergerak. Dia lari. Tanpa peduli lumpur yang menahan langkahnya, tanpa peduli hujan yang menghalangi penglihatannya, dia hanya berlari sekuat tenaga. Derap kakinya menggema di tengah kuburan. Namun, suara lain ikut terdengar. Langkah kaki tambahan. Sesuatu mengikutinya. Dan itu semakin dekat. Yanto menoleh sedikit ke belakang. Dan dia menyesal. Sosok itu tidak lagi berjalan. Dia melayang. Gaun putihnya berkibar, tangannya terentang, dan rambut panjangnya tersibak, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya menganga lebar. Terlalu lebar. Lebih buruknya lagi, dia sudah tepat di belakang Yanto. "Hehehehe." Yanto berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seketika, semuanya menjadi gelap. Hening. Tidak ada suara hujan. Tidak ada suara angin. Yanto membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, kepalanya terasa berat. Tubuhnya masih gemetar. Dia mencoba bernapas, tapi udara yang masuk terasa dingin, terlalu dingin. Dia masih di kuburan. Tapi ada yang berubah. Hujan sudah berhenti. Langit di atasnya kini abu-abu gelap, tanpa bulan, tanpa bintang. Seperti dunia ini telah kehilangan warnanya. Nisan-nisan yang tadi berserakan kini lebih teratur. Namun ada sesuatu yang membuat Yanto semakin merinding. Ada banyak sosok berdiri di antara makam-makam itu. Diam. Tak bergerak. Semua berpakaian lusuh, rambut panjang menjuntai, wajahnya pucat seperti tak bernyawa. Beberapa mengenakan kain kafan kotor, yang lainnya memakai pakaian biasa, tapi dalam keadaan sobek dan berdebu. Mereka semua menatap Yanto. Mata hitam kosong tanpa cahaya. Yanto merangkak mundur, tubuhnya melemas. Jantungnya terasa mau meledak. "La ilaha illallah," gumamnya dengan suara parau. Seketika, suara berdesis terdengar di udara. Sosok-sosok itu bergerak. Bukan dengan berjalan, tapi dengan melayang perlahan, mendekat dari segala arah. Yanto ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa duduk diam, melihat makhluk-makhluk itu semakin dekat. Dan di tengah mereka, Dina berdiri. Dia berbeda dari yang lain. Wajahnya lebih jelas, dengan senyuman tipis yang membuat bulu kuduk meremang. Matanya menatap tajam, seolah menembus langsung ke dalam jiwa Yanto. "Mas Yanto." Suara itu terdengar pelan, tapi menggema langsung di kepalanya. "Kau sudah sampai." Tiba-tiba, tanpa peringatan, Dina melesat ke arah Yanto. Mulutnya menganga lebar, kuku-kuku panjangnya siap mencengkeram. Yanto menutup mata dan berteriak sekencang-kencangnya.
Mas Yanto, bangun! Suara keras itu mengguncangnya. Yanto tersentak dan membuka matanya. Dia terengah-engah, napasnya tersengal seperti baru saja lari puluhan kilometer. Dia tidak lagi berada di kuburan. Dia sedang terduduk di atas tanah becek, di tepi jalan aspal yang gelap. Di depannya, seorang pria paruh baya dengan wajah khawatir mengguncang tubuhnya. Mas, sampean kenapa? Dari tadi bengong di sini. Saya lihat panjenengan jatuh dari motor. Yanto masih bingung. Dia melihat ke sekeliling. Lampu jalan masih menyala di kejauhan, tapi jalan ini benar-benar sepi. Tidak ada kuburan, tidak ada sosok menyeramkan. Semua hanya mimpi, tapi tubuhnya masih basah. Bajunya masih penuh lumpur. Lututnya terasa nyeri. Dan ketika dia melihat ke arah motornya yang tergeletak di tanah, ada jejak tangan di jok belakang. Jejak tangan kecil dan kurus, seperti milik seseorang yang sudah lama tak bernyawa. Yanto merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Yanto masih duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Dadanya naik turun cepat, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Pria paruh baya di depannya masih menatap dengan khawatir. Mas, sampean gak apa-apa? Tanyanya lagi. Yanto menoleh ke arah motornya. Jok belakang yang tadinya kosong, masih ada jejak tangan itu. Basah, samar, tapi jelas. Seperti seseorang atau sesuatu baru saja duduk di sana. Yanto menelan ludah. Pak, ini di mana? Pria itu mengernyit. Loh, ini di jalan menuju kampung Kedung Jati, Mas. Sampean tadi jatuh di tikungan situ. Dia menunjuk jalanan di belakang mereka yang gelap, hanya diterangi lampu jalan yang jaraknya cukup jauh. Kampung Kedung Jati? Yanto mencoba mengingat. Terakhir kali, dia ingat sedang menerima orderan, lalu bertemu Dina. Dina. Nama itu membuat tengkuknya kembali dingin. Yanto langsung merogoh saku jaketnya, mencari ponselnya. Layarnya retak sedikit, tapi masih menyala. Dia buru-buru membuka aplikasi ojek online-nya dan mencari riwayat orderan terakhir. Tidak ada. Pesanan terakhir yang terekam adalah pukul 22.30, mengantar seorang pelanggan ke daerah pasar. Tidak ada orderan ke Kedung Jati. Tidak ada nama pelanggan bernama Dina. Jadi, siapa yang tadi dia antar? Yanto merasakan perutnya mual. Pikirannya kacau, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mas, suara pria itu membuyarkan lamunannya. Saya tadi pas lewat lihat sampean jatuh. Sendirian di sini malam-malam gini, sampean abis nganter orang. Yanto membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mengerti? Akhirnya, dia hanya mengangguk pelan. Pria itu menghela napas. Hati-hati, Mas. Jalan ini memang terkenal angker. Banyak orang yang pernah ngalamin kejadian aneh di sini. Yanto menegang. Maksudnya? Pria itu mengusap tengkuknya, ragu sejenak sebelum berbicara. Dulu, ada seorang gadis muda, warga Kedung Jati, yang meninggal di jalan ini. Katanya dia naik ojek malam-malam, tapi motornya kecelakaan. Waktu ditemukan, kepalanya patah. Jantung Yanto seolah berhenti berdetak. Kata orang-orang, arwahnya masih suka nyari tumpangan. Dina. Yanto langsung berdiri. Dia tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Makasih, Pak, saya harus pulang. Dia buru-buru meraih motornya, menyalakan mesin, dan tanpa berpikir panjang, langsung menarik gas. Namun, saat dia melaju melewati pria itu hanya berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak berkedip.
Dan ketika Yanto melihat sekilas dari spion, pria itu sudah tidak ada. Yanto nyaris kehilangan kendali atas motornya. Dia menggigit bibir, menolak untuk menoleh ke belakang. Tidak, jangan lihat ke belakang. Dia hanya terus melaju, berharap dia benar-benar meninggalkan semua ini di belakangnya. Tapi sebelum dia keluar dari jalan itu, dia mendengar sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bisikan pelan di telinganya. "Makasih ya, Mas Yanto, udah nganterin aku." Tawa pelan menyusul sesudahnya. "Hihihihihi." Yanto berteriak. Gas ditarik sekencang mungkin. Yanto akhirnya tiba di rumah. Tangannya masih gemetar saat membuka pintu. Badannya lelah, kepalanya pening, tapi yang paling parah, ketakutannya belum hilang. Begitu masuk, istrinya, Sari, langsung berlari dari dalam rumah. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ya Allah, Mas, sampean kenapa? Kok bajunya kotor semua gini?" Yanto menatap istrinya dengan mata kosong. Dia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. "Kamu jatuh," lanjut Sari, matanya menyusuri tubuh Yanto yang penuh lumpur dan pakaian yang masih basah kuyup. Yanto menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga untuk bicara. Aku ngalamin sesuatu di jalan, Sar." Sari meraih tangan suaminya dan menuntunnya duduk di kursi ruang tamu. "Cerita sama aku, Mas. Apa yang terjadi?" Yanto menatap istrinya, lalu menelan ludah. Dia mulai bercerita, dari awal menerima orderan, bertemu Dina, perjalanan melewati jalan sepi, hingga berakhir di tengah kuburan dan bertemu pria misterius di jalan. Sari terdiam. Wajahnya pucat. "Ya Allah, Mas," bisiknya. Yanto menunduk, menatap kedua tangannya yang kotor oleh tanah dan lumpur. "Aku sendiri masih gak percaya ini nyata atau cuma mimpi buruk." Sari menatap suaminya dengan cemas. "Udah, Mas. Yang penting sekarang sampean udah pulang. Udah di rumah. Udah aman." Yanto mengangguk pelan. "Aku mau mandi dulu, ya." Sari bangkit. "Aku siapin air hangat. Baju Mas juga aku siapkan di kamar." Yanto hanya menggumam pelan, lalu berdiri dan melepas jaketnya yang kotor. Saat itulah dia merasakan sesuatu di dalam saku. Alisnya mengernyit. Dia memasukkan tangan ke dalam saku jaketnya. Jemarinya menyentuh sesuatu yang kecil dan keras. Saat ditarik keluar, sebuah koin emas. Koin itu berat, berwarna emas kusam, dengan ukiran aneh di permukaannya. Tulisan-tulisannya seperti huruf kuno yang tidak ia kenali. Darah Yanto kembali berdesir. "Dari mana ini?" Dia menatap koin itu dengan perasaan aneh. Dia tidak pernah merasa menyimpan benda ini sebelumnya. Sari yang melihat ekspresi suaminya langsung bertanya, "Mas, itu apa?" Yanto menggeleng, masih bingung. "Aku gak tahu. Ini ada di saku jaketku." Sari mengambil koin itu dan memperhatikannya. "Kok kayak koin kuno ya?" Yanto mengangguk pelan. Dia mulai merasa tidak nyaman. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan koin itu di meja ruang tamu. "Udahlah, aku mau mandi dulu." Sari mengangguk. "Iya, Mas. Nanti koin ini aku taruh di tempat yang aman." Yanto tidak menjawab. Dia hanya berjalan menuju kamar mandi, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, di luar kesadarannya, saat dia masuk ke kamar mandi dan menyalakan air, koin emas itu bergetar pelan di atas meja. Dan jika Yanto masih berada di ruang tamu, dia mungkin akan mendengar sesuatu yang membuatnya kehilangan akal sehat. Bisikan samar. "Hihihihihi, kamu masih berhutang, Mas Yanto."
Aku akan menjemputmu lagi. Pak. Koin itu berhenti bergetar. Hening kembali.